Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, balik lagi bersama aku Novi dan juga Vivi. di mana lagi kalau bukan di segmen mahasiswa tahu nggak sih? Jadi mahasiswa nggak boleh kudet dong. Novi, apa kabar? Halo Nov, baik banget nih kabar aku. Kamu gimana? Alhamdulillah juga Baik. baik. Udah cukup lama ya kita nggak Iya bertemu. betul banget. Sampai sudah memasuki tahun ajaran baru. Iya. Dan di tahun ajaran baru ini kita udah bisa lihat nih teman-teman kalau banyak sekali mahasiswa baru yang sudah mulai berdatangan ke Kota Malang dan juga mulai ada di sekitaran kampus kita tercinta. Betul. Aku tadi juga lihat-lihat banyak banget mahasiswa baru yang udah mulai keliling-keliling kampus kayak gitu. Iya, mereka mulai menyesuaikan diri kali ya Betul. dengan kampus. Dan ngomongin soal mahasiswa baru nih teman-teman, pastinya ada sedikit banyak kaitannya dengan organisasi. Dan kalau kita lagi ngomongin organisasi, pastinya nggak jauh-jauh juga dari yang namanya manajemen waktu. Aku sebagai salah satu mahasiswa yang juga berorganisasi, punya sedikit banyak pengalaman yang bakal kita share hari ini. Kalau Vivi sendiri gimana, Vi? Kalau manajemen waktu ya, Mm-mm. kalau aku sih kalau harus bisa bagi waktu antara kuliah sama organisasi itu sendiri ya. Kan kita di sini tujuannya datang kan juga buat kuliah ya. Terus kita organisasi itu buat cari pengalaman baru. Jadi kita bisa bikin skala prioritas mana yang harus kita kerjain terlebih dahulu kayak gitu. Kalau Novi sendiri gimana? Oke, setuju sama yang dibilang Vivi tadi soal menjalani kegiatan perkuliahan dan juga organisasi di waktu yang bersamaan. Pastinya kita harus pintar-pintar untuk ngatur waktu kita. Dan hal pertama yang menjadi basic dari semua kegiatan ini tuh adalah tahu skala prioritas apa yang kita berikan untuk beberapa kegiatan tersebut. Karena kita sebagai mahasiswa tujuan utamanya itu belajar, otomatis skala prioritas untuk berkuliah itu lebih besar kan ya daripada Iya. berorganisasi. Tapi di dunia sekarang ini kita kan juga dituntut untuk mengasah soft skill kita. Betul. Dan salah satu caranya untuk mendapatkan soft skill tersebut pastinya bisa melalui organisasi. Kalau aku sendiri nih Pia, aku sudah mengikuti beberapa organisasi sampai di semester 4 ini. Sorry, semester 5. Oh iya. Dan beberapa organisasi itu yang bisa aku sebutin mungkin kayak HMD dan juga UKM IPRI kita ini Oh dong. iya betul. Dan HMD dan IPRI itu termasuk jenis organisasi yang berbeda ya. Tapi perbedaan itu juga membuat aku seneng loh karena di dua organisasi ini aku bisa belajar dua hal yang berbeda. Aku juga bisa ngenal orang-orang yang berbeda karena orang organisasiku itu gak banyak juga yang orang IPRI gitu. Dan orang IPRI bahkan gak apa ya, gak semuanya itu Ada di HMD. Iya, jadi sampai sini aku tuh udah bisa mengenal karakteristik orang berdasarkan organisasinya ataupun ngenal kultur di organisasi itu, dan itu pastinya beda-beda sih. Kalau kamu sendiri nih Vi, gimana tentang organisasi yang sedang kamu jalani? Ada nggak? Ada. Kalau aku ini sih ikut UKM IPRI ya, sama kayak kamu juga. Kalau di sini aku bisa nambah pengalaman ya, kayak manajemen waktu. Jadi kita bisa atur waktu nih, gimana waktu kita program, terus sama membagi waktu kuliah kita. Terus aku juga nambah kayak temen sih. Jadi nggak cuma temen di kelas saja, ternyata kita bisa dapet temen dari jurusan lain, dari fakultas lain kayak gitu. Bener banget. Ini kebetulan aku sama Vivi juga berasal dari fakultas yang Iya, berbeda ya. berbeda. Tapi karena salah satu organisasi yaitu IPRI, kita jadi kenal dan Betul. juga jadi teman yang lebih akrab Iya, gitu. bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Dan menyoroti tentang organisasi, aku benefit yang aku dapetin dari organisasi aku itu yaitu aku bisa lebih
mengembangkan diriku gitu loh Vi. Banyak banget hal-hal yang sebelumnya itu aku nggak tahu, tapi setelah aku masuk organisasi, aku jadi belajar sedikit banyak tentang itu. Bahkan beberapa organisasi itu juga mengajarkan kita di luar ekspektasi yang kita harapkan gitu. Gitu. Jadi maksudku aku cuma berharap dapat 8 hal di sini, tapi organisasi ini ternyata bisa ngasih 10 hal gitu. Iya. Dan itu pastinya sangat membantu kita kan untuk berproses gitu. Misal di IPRI nih, Vi, aku kebetulan aku suka tentang MC dan aku selalu ikut follow up MC-nya. Dan ternyata sampai sejauh ini aku jadi tahu loh Vi gimana caranya nge-MC yang baik, pemilihan kata, latihan vokalnya, dan juga aku juga jadi tahu nih gimana caranya kita tuh biar lebih enjoy untuk berbicara di depan umum. Salah satunya pastinya kepake di mana-mana maksud Iya, betul aku. betul Dan betul. salah satunya kayak gini Iya, nih, kayak ketika gini. kita lagi podcastan, kita jadi tahu gimana caranya manner kita untuk berbicara yang baik dan juga memilih kata-kata yang lebih mudah untuk Iya, diterima banyak betul. kalangan. Sama sih, aku juga Ya. setuju sama Novi. Jadi aku juga lebih percaya diri gitu ngobrol sama orang-orang yang baru kita kenal gitu. Jadi kita nggak malu-malu kayak gitu. Oke. Dan sejauh ini organisasi-organisasi yang kita ikuti itu membuat kita cukup berkembang ya Vi ya. Betul. Dan kedepannya mungkin banyak banget organisasi lain yang juga benefitnya tuh besar banget, Iya, tapi betul. belum dikenal sama teman-teman. Nah, biar obrolan kita hari ini nggak sepi nih Vi, selain tadi udah sharing pengalaman organisasi dari kamu dan juga dari aku, kita punya salah satu temen yang bakalan sharing juga Sharing tentang bareng kita, organisasinya. iya. Dan gak usah lama-lama aja nih, langsung aja kita sambut. Nada, selamat datang di Onta Podcast sama Halo. Novi dan juga Vivi. Langsung aja nih, jadi teman-teman, Nada di sini akan sharing tentang pengalamannya berorganisasi dan juga berkuliah. Dan juga pastinya nanti kita akan nge-share nih gimana manajemen waktu ala kita bertiga. Ya nggak sih Nat? Betul. Oke. Langsung aja nih ya Nat ya, kamu bisa dong sharing tentang organisasi yang sedang kamu jalani saat ini dan juga gimana sih suka duka ketika menjalani kuliah dan juga organisasi secara bersamaan. Oke, jadi saat ini aku ikut di Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat udah 1 tahun ini, dan suka dukanya lebih ke suka ya kalau selama 1 tahun ini, alhamdulillahnya. Aku dapat teman baru, dapat ilmu baru yang gak akan aku dapatkan kalau aku gak ikut organisasi. Tuh. Oke. Jadi Nada ini salah satu contoh mahasiswa baru yang semangat banget nih ya Nat ya, udah join organisasi dan juga enjoy ya menjalani organisasinya. Banget banget. Terus kalau menurut kamu nih di organisasi yang sedang kamu jalani saat ini, hal apa sih yang bikin kamu betah banget ada di organisasi itu? Alhamdulillahnya kalau menurut aku yang bikin betah banget tuh ya teman-temannya. Jadi kita saling support. Jadi ketika prokeran tuh bawaannya enjoy banget gitu. Jadi bener-bener yang kita ketemu temen tuh nggak yang kepikiran ih aduh nanti ketemu teman organisasi harus gini enggak. Jadi kita enjoy banget gitu. Oke, Nada enjoy banget dengan organisasinya. Dan di situ aku menyoroti kalau organisasi yang sedang kamu jalani itu menyediakan dan menghasilkan lingkungan yang baik ya Nat ya. Ya. Istilah sekarang kan kita pakai toxic ya, kan ya gitu. betul. Dan dari lingkungan yang baik itu Nat, kalau dari kamu pribadi kamu dapat apa aja sih gitu? Siapa tahu bisa di-share ke teman-teman Sobat Tara dan juga siapa tahu mereka bisa ngambil hal-hal baik juga dari lingkungan positif yang sedang Nada jalani. Ya. Temen tuh kan pengaruh banget ya ke kita ya. Jadi kalau kita dapetnya lingkungan pertemanan tuh yang bagus, otomatis nanti kebawa juga ke kita gitu. Jadi pengaruhnya ke aku bisa lebih gampang buat berpikir positif gitu. Jadi apa-apa tuh kita bisa mikirnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya temennya kita dapat temennya istilahnya ya yang toxic gitu lingkungannya, itu akan sangat-sangat berpengaruh ke mindset kita juga gitu. Jadi kalau kita dapat
dan bisa cari pertemanan yang baik, itu nanti akan sangat berpengaruh ke mindset keseharian kita. Oke, aku suka banget tuh Nat kalau ada friend support friendsnya gitu. Jadi apa ya, kita tuh punya rasa senasib sepenanggungan. Kan kuliah ini ada yang deket, ada yang merantau jauh. Iya. Kalau punya temen yang bisa diajak seneng dan susah bareng-bareng itu kayak ya udah aku punya temen nih, aku nggak sendirian. Jadi Iya, aku betul. bisa enjoy aja gitu. Aku masih punya kamu kok gitu. Iya. Tiap organisasi itu kan kamu pasti ada hal-hal yang menantang nih. Nah, apalagi di organisasi itu pasti kita sama kuliah sambil prokeran kan. Apa sih yang menantang nih dari itu? Kalau untuk prokeran ya, alhamdulillahnya di HMD IKM itu nggak ada yang menantang yang sampai bikin kita jera lah istilahnya berorganisasi. Tapi lebih dari pengalaman aku itu ke gimana kita kenal sama teman-teman baru, gimana kita interaksi sama teman-teman yang beda offering lah, kan ini masih lingkupnya satu departemen ya, Iya. jadi bedanya cuma beda offering, tapi itu juga cukup berpengaruh karena kadang beda offering, beda asal itu juga orangnya beda ya. Nah, itu yang lebih menantang sih buat aku. Jadi kita harus gimana sih kalau kita sama orang yang kayak gini kita harus seperti apa, orang yang sama gini kayak gimana lah kayak gitu. Jadi kayak menantang, kayak kita ketemu orang baru terus kita memahami sifat-sifat mereka Nah, juga kayak betul, gitu iya. ya. Baik. Berarti belajar itu juga ya Nat, kayak memantaskan diri tapi dalam hal bersosial life gitu. Jadi kayak dengan temen yang asalnya dari jauh mungkin kita tahan-tahan pakai bahasa daerah nih gitu ya nggak sih. Nah, ngobrol-ngobrol bareng Novi dan Vivi nih nggak lengkap kalau nggak diselingi dengan tips and trick dari obrolan kita hari ini. Nah, hari ini juga kita bakalan ngasih tips dan trik dari Novi, Vivi dan juga Nada dalam membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Kira-kira Nada dulu aja deh ya, karena spesial nih. Oke. Tips dan triknya sebenarnya kalau anak organisasi udah pasti nggak asing ya sama yang namanya skala prioritas tadi ya. Sama aku juga pakai skala prioritas dan juga kalau malam itu aku mulai membiasakan bikin to-do list. Jadi aku tulis apa-apa sih yang besok tuh kira-kiranya harus aku selesaikan. Nah, nanti di situ kelihatan mana yang harus aku dahulukan, mana yang bisa mungkin dipending dulu. Nah, kayak gitu mungkin. Oke. Dan setuju sih sama Nada. Aku sendiri juga suka bikin tuh skala prioritas dan juga to-do list. To-do list tadi tuh yang paling oke, karena dari to-do list itu teman-teman kita tuh jadi tahu, oh hari ini tuh kita bisa loh nyelesain 3 hal misalnya kayak gitu. Dan momen paling asik ketika nyelesain to-do list itu adalah ketika Centang-centang. centang-centangnya, bener. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Oh ya Betul. ampun, aku hari ini berhasil nih nyelesain Nyelesain 3 ini. hal Nah. gitu. Dari aku sendiri sih juga sama ya kayak Nada, itu bikin to-do list, karena kalau nggak dibikin itu kita bisa kelabakan banget gitu loh. Jadi kayak loh ternyata kok udah tenggat kayak gitu. Jadi ya sama sih, terus kayak berpikir yang lebih jernih aja, kayak positif gitu. Kita bisa kok ngerjain, kita bisa ya gitu. Oke, ternyata nggak kerasa banget ya, kita udah banyak banget bahas kayak dari kuliah, prokeran, terus manajemen waktu. Buat teman-teman juga nggak apa-apa banget loh ikut organisasi, karena ternyata ikut organisasi itu seru banget, apalagi bisa ketemu teman-teman baru. Nah mungkin dari kita bertiga cukup sampai di sini aja. Mungkin Novi ada yang mau diomongin lagi? Udah cukup sih. Jangan lupa terus dengerin podcast kita di segmen-segmen selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Dah.